Selamat pagi, Miss. Hai, pagi. Miss, hari ini kita mau bahas tentang topik mindful breathing. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu apa sih mindful breathing. Bisa dijelasin sedikit, Miss? Oke, kita bahas bareng ya. Jadi, sadar atau enggak ya, nafas teman-teman itu mempengaruhi kualitas hidup teman-teman. Mungkin ini akan terdengar sepele ya, karena setiap hari ya kita selalu nafas. Bahkan setiap saat kita tuh bernafas tanpa kita sadari. Sayangnya nih, oksigen yang masuk ke tubuh kita tuh jadi nggak bisa optimal kalau kita mengolah nafas dengan cara yang salah. Tapi kenapa sih ya nafas doang tuh harus mindful segala? Simpelnya, karena kita udah terbiasa nafas nih, jadi kita tuh suka lupa untuk menyadari nafas yang masuk dan keluar dari tubuh kita. Coba deh ingat-ingat, 1 menit yang lalu kira-kira kamu nafas seperti apa? 1 menit yang lalu saya nafas lewat hidung sih, Miss. Oke, itu karena lagi nggak melakukan aktivitas apa-apa ya, jadi kita nafas normal melalui hidung. Coba kalau kita sedang melakukan aktivitas lain atau sesuatu yang berat, nah itu pasti nafasnya udah mulai nggak terolah ya, kayak gitu. Itulah kenapa kita perlu untuk mengolah dan latihan pernafasan. Oh, jadi selama ini kita masih banyak salah ya, Miss, dalam mengolah teknik pernafasan. Bukan salah sih ya sebenarnya, tapi kurang optimal aja. Karena kebanyakan dari kita tuh masih hyperventilation, jadi kita menghirup lebih banyak oksigen yang membuat kerja organ-organ dalam tubuh kita juga jadi overwork. Nah itu dia kenapa pengoptimalan pernafasan, melalui latihan pernafasan ini tuh juga penting banget untuk dilatih kayak gitu. Nah, nafas dengan mindful itu salah satu cara yang paling dasar sebenarnya yang akan mengubah hidupmu. Manusia kan pertama lahir udah diberkati dengan hidung ya untuk bernafas. Jadi cara kita bernafas harusnya juga bisa jadi sumber kekuatan juga. Hal ini tuh harusnya lebih mendasar sih daripada olahraga, makan sehat, atau healthy lifestyle lainnya. Karena hal ini kan bisa kita latih ya, tapi nafas itu yang jadi sumber kekuatannya. Oh, berarti secara garis besarnya kita diajarkan untuk bernafas secara mindful ya, Miss ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Apa sih, Miss, manfaat dari pernafasan secara mindful? Jadi kita kembali ke esensi mindful itu dulu ya. Mindful itu kan menyadari. Jadi kita be present at this present moment. Kita menyadari diri kita sepenuhnya tanpa terbawa bayang-bayang dari masa lalu atau enggak pikiran-pikiran yang sibuk urusin masa depan gitu. Nah, jadi kita coba olah dulu lewat pernafasan. Ini cara paling mudah ya untuk kita memasuki atau belajar tentang mindfulness. Nah, itu dia kenapa namanya mindful breathing. Kalau kita sudah bisa menyadari keadaan kita sekarang, itu juga akan berdampak banyak ya. Nah, latihannya itu bisa lewat pernafasan dulu. Jadi kita sadari setiap nafas yang masuk, kita rasakan, kita sadari setiap nafas yang keluar, ikut bersama pikiran-pikiran negatif, semuanya kita rilis lewat pernafasan itu. Jadi latihannya supaya bisa mindfulness ini sebenarnya nyambung ya, mindful breathing sama mindfulness ini kayak jembatan aja kayak gitu. Oh gitu ya, Miss ya. Terus ada teknik khusus gak sih, Miss, untuk melatih latihan pernafasan secara mindfulness ini? Kalau untuk cara latihannya sebenarnya banyak ya, tapi yang paling mudah tuh teman-teman bisa cobain teknik 4-7-8. Sebenarnya ini tuh bisa dikombin sama meditasi juga, tapi bisa dilakuin untuk latihan pernafasannya aja dulu. Jadi tarik nafas selama 4 detik, lalu ditahan selama 7 detik, dan dihembuskan selama 8 detik. Itu untuk teknik pernafasannya. Teknik pernafasan 4-7-8 ya, Miss ya? Iya. Untuk teknik itu tuh bisa dilakuin di mana aja atau harus dalam situasi yang tenang, sepi atau gimana sih, Miss? Ini fleksibel sih sebenarnya ya, bisa dilakuin kapan aja, di mana aja, saat lagi ngantor, saat lagi di rumah, atau enggak mungkin lagi pikirannya lagi sumpek, lagi stres, bisa langsung dilatih aja melalui pernafasannya ya. Karena ini membantu untuk ngerilis stres, membantu untuk menenangkan diri lagi, dan enggak ada guide khusus untuk dilakukan di tempat yang sepi atau enggak yang tenang. Pokoknya dalam posisi serileks mungkin gitu aja.
Oh, berarti bisa kita lakukan di mana aja ya Miss ya, termasuk di tempat kerja, di atas kursi kantor? Iya, bisa banget. Jadi lakuin aja latihan pernafasannya di atas kursi kantor, itu boleh banget. Teknik 478. Mungkin kita praktek aja ya sekalian ya. Boleh banget Miss. Oke, jadi gini teman-teman, tarik nafas perlahan aja lewat mulut 4 detik, terus ditahan, rasain semua oksigen masuk ke tubuh teman-teman ya. Habis itu dikeluarkan selama 8 detik, perlahan-lahan aja. Ini mungkin akan sedikit berat ya, terutama untuk teman-teman yang baru mencoba. Kita coba bareng-bareng. Teman-teman bisa langsung praktekin mengikuti hitungan dari saya ya. Tarik nafas 4 detik, 1, 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, hembuskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu contohnya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menyadari. Ini esensi yang paling penting ya. Menyadari setiap nafas yang masuk, lalu rasakan nafas yang masuk ke tubuh teman-teman, dan hembuskan. Kita coba sekali lagi bareng-bareng ya. Tarik nafas. Oke, jadi kayak gitu. Contohnya bisa diulang-ulang lagi terus ya. Gimana rasanya? Rasanya saat hold nafas tuh emang cukup lumayan ini ya Miss ya. Sesek ya? Lumayan sesek gitu ya Miss ya. Apa emang kayak gitu sih Miss? Ini mungkin karena baru pertama kali ngelakuin aja ya. Efeknya mungkin akan beda di tiap orang. Karena pengolahan nafas tiap orang itu beda, jadi ada beberapa orang yang kesusahan atau mereka ngerasa sesek saat nahan nafas. Tapi itu normal, tenang aja. Kalau mungkin ngerasa nggak kuat, bisa diperpendek durasinya. Tapi kalau udah mulai ngerasa rileks, teman-teman bisa ulang aja terus kayak gitu. Oke, berarti nggak ada efek samping atau dampak negatif ya Miss ya dari teknik pernapasan mindfulness? Iya, benar, nggak ada efek samping apapun. Aman banget dilakuin sama siapa aja. Oke Miss, terima kasih banyak buat tips menarik dari Miss Cantika hari ini. Ada satu pesan atau 2 pesan buat penonton kita? Buat teman-teman bisa langsung dipraktekin aja ya teknik pernafasannya, lalu nanti bisa dikombain sama meditasi. Pokoknya nggak usah nunggu sampai ada kondisi tenang. Teman-teman buat serileks aja mungkin kalau mau latihan pernafasannya. Silakan mencoba ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang lainnya, kalau mau tahu tentang info dan tips menarik soal mindfulness, jangan lupa untuk subscribe akun ini ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang topik-topik menarik lainnya.